Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda siapa itu Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sosok yang dikenal cerdas, Zaid pernah mempelajari bahasa Ibrani dan menguasainya hanya dalam waktu singkat. Dikisahkan dalam buku sosok para sahabat Nabi, susunan Dr. Abdurrahman Rofat Al-Basyah dan Abdul Qadir Mahadami. Kecerdasan dan kejujuran yang dimiliki Zaid menjadikan dirinya sebagai penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Berkat jasa Zaid, kini umat Islam dapat membaca Al-Quran secara utuh. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah SWT, dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam Madrasah Aliyah tulisan Haji Abu Ahmadi dan Sungarso, nama lengkap Zaid bin Sabit adalah Zaid bin Sabit An-Najari An-Ansori, lahir pada 612 Masehi. Dirinya merupakan keturunan Bani Khazraj yang mulai menetap bersama Nabi SAW. Beliau hijrah ke Madinah. Zaid bin Sabit berhasil meriwayatkan 92 hadis yang 5 diantaranya disepakati bersama Imam Bukhari dan Muslim. Dan Zaid sementara Muslim meriwayatkan 1 hadis lain dari Zaid. Seperti dikutip dari buku Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah karya Hasan Syuhada dan Afida Abdillah. Zaid bin Sabit diangkat sebagai ulama di Madinah pada bidang fikih, fatwa, faraid, dan waris. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Zaid diangkat menjadi bendahara. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah SWT. Sementara itu, pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, Zaid ditugaskan sebagai pengurus Baitul Mal. Bahkan Umar dan Utsman melantik Zaid sebagai pemegang jabatan khalifah sementara ketika mereka menunaikan ibadah haji. Dikutip dari buku Ikhtisar Thariq Syari dari Haji Abdul Majid Khonmak. Perang yang pertama diikuti oleh Zaid bin Sabit adalah perang Khandaq. Sedangkan pada perang Tabuk, dia dipercaya oleh Nabi SAW untuk membawa bendera Bani Malik bin Najjar yang dipegang oleh Imarah bin Hazm. Imarah lalu bertanya kepada Rasulullah, "Apakah sampai kepada engkau tentang aku?" Nabi SAW menjawab, "Tidak, tetapi Al-Quran didahulukan dan Zaid lebih banyak mengambil daripada kamu." Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Dalam riwayat lainnya, Nabi SAW bahkan menyebut Zaid bin Sabit sebagai orang yang paling alim. Berikut bunyi sabdanya, orang yang paling alim ilmunya faraid di antara kamu adalah Zaid bin Sabit." Hadis riwayat Ahmad. Ridho Anwar dalam buku seri Sahabat Rasulullah, Zaid bin Sabit menyebut bahwa Zaid memiliki tulisan yang sangat indah. Dengan kemampuan Zaid cerdas dan hebat itu, Nabi SAW bisa mengirim surat perjanjian kepada para pemuka kaum Yahudi dengan menggunakan bahasa mereka. Bahkan ketekunan Zaid dalam mencatat dan mengumpulkan wahyu Nabi SAW, ia susun dengan rapi. Catatan itu Zaid ditulis di pelepah daun kurma, kulit hewan, ataupun tulang hewan. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah SWT, selepas Nabi Muhammad meninggal dunia, para penghafal Al-Quran satu persatu gugur di medan perang. Umar bin Khattab kala itu khawatir Al-Quran akan hilang bersama para penghafalnya. Akhirnya ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk menghimpun. Mereka sepakat mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf dan mengutus Zaid untuk melaksanakan tugas tersebut. Zaid mendatangi para penghafal Al-Quran yang masih hidup. Dengan cermat, ia mencocokkan catatan dan hafalan mereka hingga akhirnya terciptalah mushaf Al-Quran yang dapat dibaca oleh umat Islam. Begitu besar jasa Zaid bin Sabit bagi kaum muslimin. Masya Allah sekali perjuangan Zaid bin Sabit. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya pada kultum hari ini. Segitu saja kurang lebih kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.